Akhirnya setelah nungguin cukup lama, berasa lama banget malah, The Glory Part 2 itu keluar juga dan akhirnya selesai ya. Jadi hari ini kita akan bahas di Off The Record, review dari The Glory Part 1 dan Part 2 kita gabung. I'm your host Popo Kusen dan ingat bakal ada spoiler di reviewnya ini. Jadi kalau kamu belum nonton dan gak mau ke spoil, silakan nonton The Glory dulu. Tapi kalau kamu nggak peduli spoiler, atau lu udah nonton, atau lu pengen biar kalau diajak ngomong nyambung walaupun belum nonton, yuk, mari silakan kita bahas. Langsung aja ya, gue mau to the point karena ada cukup banyak yang mau gue bahas ya. Jadi biar menghemat durasi. Jadi kalau di part 1 The Glory, intinya kan sebenarnya part 1 dari The Glory itu adalah tujuannya adalah memberikan alasan-alasan kepada penonton untuk mendukung Moon Dong-un kan. Nah, si Song Hye Kyo. Nah, maka di part 2 inilah kita mulai melihat buah dan hasil dan gimana rencananya balas dendam ini yang udah disusun selama 17 tahun ini tuh mulai bergerak. Dan menurut gue The Glory Part 1 kemarin emang berhasil banget ya buat bikin kita jadi mendukung si Moon Dong-un. Mungkin efek karena yang main Song Hye Kyo juga idola gue banget nih dari zaman Full House dulu. Langsung berasa tua gue. Nah, saking berhasilnya sampai-sampai gue pun juga penuh dendam gitu. Waktu nonton Part 2 itu gue udah invested banget nih buat ikut mendukung balas dendamnya si Moon Dong-un. Dan gara-gara itu gue juga nggak gitu peduli ya sama plot hole dan kebetulan yang convenient banget buat plan balas dendamnya ini. Dan apalagi payoff-nya adalah kita bisa ngelihat kejatuhan dari musuh-musuhnya Moon Dong-un ini dengan sangat memuaskan. Nah, gue membahas ini nih. Biasanya ya, di setiap cerita drakor balas dendam, tokoh utamanya tuh tetap pada dasarnya orang baik kan. Jadi dia tetap punya moral yang mulia, sehingga sering jadi dimanfaatkan sama penjahatnya. Kayak di drakor balas dendamnya si Han So-hee itu yang My Name ya. My Name apa Your Name? My Name sih. Your Name anime. My Name, nah itu kan yang dia polisi masuk ke mafia itu. Nah, dia kan kayak gitu tuh. Nah, bedanya sama itu adalah di The Glory ini si Moon Dong-un ini emang ada di zona abu-abu gitu, di gray area gitu, bahkan dia bisa dibilang masuk di ambang kejahatan juga sih. Jadi si tangannya Moon Dong-un ini memang bersih, tetapi karena dia pakai manipulasi dan pakai kelicikan itu yang bikin tangannya dia bersih, karena yang ngelakuin pekerjaan kotor kayak ngebunuh dan segala macam, melakukan tindakan kriminal itu orang lain, tapi gara-gara manipulasinya Moon Dong-un ini. Nah, di part 2 ini mulai kelihatan sih menurut gue hal-hal yang kayak kok balas dendamnya ini tuh kayak terlalu lancar ya, hampir nggak ada halangan gitu. Kayak lu biasanya kalau nonton drakor ya kan ada 16 episode tuh. Biasa kan kalau di episode 10, 11, 12, 13 tuh mulai muncul ada halangan-halangan gitu kan. Konflik terbesarnya kan bisa di situ tuh sebelum akhirnya di beberapa episode terakhir cuma buat epilog, terus di episode kedua terakhir itu selesai konfliknya. Nah, nih di The Glory ini nggak ada gitu, kayak lancar semua. Itu yang bikin rada kok gini ya. Tapi again balik lagi karena di part 1 gue udah invested banget mendukung balas dendamnya Moon Dong-un, ya udah gue nggak protes amat gitu. Kok ini balas dendamnya gampang banget. Teori gue sih kenapa hampir nggak ada halangan ini lebih karena ke musuhnya ya. Jadi si Yeonjin ini dia kan sebenarnya cuma tukang bully waktu zaman sekolah yang terus habis itu jadi sosialita, pembawa berita cuaca kan di stasiun TV, punya suami kaya dan dia kayak bukan bos mafia atau apa gitu kan. Jadi ya wajar kalau dia nggak bisa ngelawan Moon Dong-un yang menyusun rencana balas dendam ini tuh sampai 17 tahun loh. Jadi teori gue kayak gitu. Kenapa kok lancar banget? Pokoknya yang pembelaannya kayak gitu. Anyway, tapi part 1 dan part 2 ini emang berasa beda banget sih. Jadi di part 1 itu lebih ke setupnya ya, lebih ke gimana men-set perangkap-perangkapnya segala macam. Kayak kalau diibaratkan di permainan Go-nya yang dia main sama suaminya si Yeonjin ini, kayak ini lagi early sama mid game nih. Dipasang jebakannya, bangun rumah, segala macam. Nah, di part 2 ini adalah end game-nya ketika semua rencana mulai dijalankan. Nah, pacing-nya juga jadi berasa beda banget. Jadi part 1 itu pacing-nya berasa lambat kan, lebih ke perkenalan si Moon Dong-un tuh kayak gini yang bikin dia
termotivasi tuh karena ini masa lalunya, terus si Yeonjin tuh kayak gini, musuh-musuhnya kayak gini. Jadi yang part 1 tuh lebih spend banyak waktu buat kita mengenal karakter-karakternya. Nah di part 2 ini pacingnya berasa lebih cepet gitu. Kayak ini abis ini gini, terus gini. Jadi kayak nggak ada waktu buat kita makin kenal sama karakternya. Kita cuma kenal dari yang part 1. Dan jujur sebenarnya gue lebih enjoy nonton yang part 1 sih daripada yang part 2. Karena gue ngerasa part 2 kayak buru-buru aja gitu. Nah jadi yang part 1 sama part 2 ini mungkin lebih bagus kalau digabung aja. Nggak usah ada part 1, part 2. Dan pacingnya yang part 1 bisa mungkin dicepetin dikit biar seimbang gitu pacingnya dari part 1 sampai part 2. Nah yang part 1 dicepetin dikit, yang part 2 dipelanin dikit gitu. Kayaknya biar imbang. Tapi again, di luar problem-problem barusan, gue enjoy banget sih nonton The Glory ini, terutama karena karakter-karakternya ya. Jadi dari si Moon Dong-un, terus si dokter pacarnya dia itu gue nggak tahu namanya sampai sekarang. Terus ada Yeonjin, terus ada suaminya Yeonjin yang menurut gue fix karakter paling baik hati di The Glory ini adalah si suaminya itu, si Ha Do-young ya. Ha Do-young itu. Dan karakter paling jahat, ya jelas mamanya Moon Dong-un sih. Gila, gue benci banget sama mamanya dia. Lebih benci sama mamanya Dong-un daripada sama si Yeonjin. And again, mungkin karena si Yeonjin ini bukan bos mafia gitu ya, cuman pembawa berita juga. Dan mungkin karena lebih cakep juga daripada nyokapnya Moon Dong-un, tetapi si nyokapnya gila, gue lebih benci sama dia emang. Gila, itu karakter parah sih. Nah jadi part 2 ini kita lebih lihat, balik lagi yang gue bilang, si Yeonjin ini karena dia bukan bos mafia, bukan karakter penjahat yang kuat, jadi ya kita cuma lihat pelan-pelan dia jatuh ke dalam perangkapnya Moon Dong-un aja. Nah ini yang bikin rada kecewa, karena di trailernya part 2 kan, di trailernya kelihatan si Yeonjin kayak marah-marah ke Moon Dong-un, terus Moon Dong-unnya juga mukanya rada kayak khawatir gitu kan. Nah tadinya gue pikir bakal ada kayak perlawanan semacam battle, semacam kayak cat and mouse game gitu loh, kayak kejar-kejaran kayak Tom and Jerry gitu kan. Tapi ternyata enggak, balas dendamnya lancar banget. Terus apalagi ya abis balas dendam selesai, si Moon Dong-un ini kan mau bunuh diri. Ya gue nggak kaget sih, dan menurut gue itu fitting, karena dia kan tujuan hidupnya sebenarnya cuma balas dendam dan tujuannya udah tercapai kan. Nah tapi yang kaget adalah kenapa waktu dia mau bunuh diri di lokasi pembunuhan, kenapa random banget sih nyokapnya si dokter bisa muncul di situ. Kok dia bisa tahu kalau si Moon Dong-un ini di situ, dan si nyokapnya ini yang minta tolong jangan bunuh diri, jangan tinggalin anak gua, bla 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 bla. Kenapa nggak si dokternya yang ke situ? Kan si dokternya yang lebih mungkin tahu kalau si Moon Dong-un bakal bunuh diri ke situ kan. Gua nih ya sebagai penonton, gua aja bisa nebak si Moon Dong-un ini bakal bunuh diri abis selesai balas dendam kan. Nah si dokter ini yang ngebantuin dia balas dendam sering ngomong-ngomong, masa nggak kepikiran sih kalau si Moon Dong-un ini bakal bunuh diri, ya nggak sih? Caranya dia ngasih perpisahan lewat pesan di telepon aja kelihatan kalau perpisahan mau bunuh diri kan. Kayaknya lebih make sense kalau dokternya yang ke situ sih. Tapi ya udahlah ya, again yang penting balas dendamnya lancar, gue bisa lihat musuh-musuhnya itu semua hancur. Terus endingnya surprisingly happy ending sih. Tadinya gue pikir endingnya nggak bakal happy ending ya, karena dari vibe show-nya, terus gue nebak si Moon Dong-un bakal bunuh diri kan, ya nggak sih? Nah, tapi ternyata lumayan happy ending. Yang jahat semua dapat hukuman, termasuk nyokapnya juga dapat hukuman. Moon Dong-un sama si dokter pacaran, sama-sama bilang saranghe, dan si dokter bakal dibantuin balas dendamnya dia sama Moon Dong-un. Nah si suaminya Yeonjin nih, Ha Do-young, juga happy ending ya kan. Dia bunuh ayah kandungnya anaknya, terus dia pindah ke Inggris sama anak ceweknya, and surprisingly happy ending sih. Itu yang bikin gue kaget, kok happy ending ya, somewhat happy gitu, somehow happy. But ya udah gitu aja reviewnya. Gue kasih nilai The Glory part 1 8, part 2 7, digabung jadi 7,5. But ini bagus sih. Even buat orang yang gak suka drakor, kayaknya nonton ini bakalan suka. Karena biasanya ya, kalau gue nonton drakor ya, episode 10 ke atas, again, yang standar ya, yang 16 episode. Nah biasanya episode 11, 12, 13 tuh udah mulai muncul banyak plot-plot gak jelas. Nah itu yang bikin gue males kalau nonton drakor. Nah yang ini nggak ada plot nggak jelasnya, paling cuman ya nyokapnya Moon Dong-un tiba-tiba muncul sih, cuman itu doang sih menurut gue yang
sebenarnya nggak perlu muncul. Tapi ya overall itu tadi 7,5 recommended buat nonton. Dan kabarnya abis ini si Song Hye Kyo lagi syuting sama Han So Hee untuk drakor selanjutnya. Kayaknya itu juga akan jadi drakor selanjutnya yang gue nonton sih, karena gue ngefans sama dua orang itu. Oke, udah gitu aja. Thank you for watching sampai selesai. And subscribe YouTube Popo on the Radio biar nggak ketinggalan off the record yang lain. Off the record yang baru, ada podcast gue yang lain juga, ada yang jauh dan sebagainya. And thank you so much. Oke, di sini Popo Kusen. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.